Pria ini namanya Cheng Yong, panggil aja Cheng. Dia adalah seorang pengusaha penjual obat-obatan khusus pria dewasa. Tapi toko Cheng terancam bangkrut gara-gara sudah berbulan-bulan ini obatnya kurang laku. Setiap hari saat jam makan siang, Cheng selalu menyempatkan diri ke rumah sakit menjenguk ayahnya yang sedang menderita tumor. Cheng ini juga seorang duda anak satu. Dulu istri Cheng pergi meninggalkannya dan menikahi pria lain karena tak kuat hidup miskin serba kekurangan. Hari itu setelah membelikan ayah obat, Cheng lalu menghabiskan waktu bersama putranya. Ketika mantan istri Cheng datang menjemput putranya pulang, sebelum pergi dia bilang bulan depan dia berencana mengajak putranya pindah ke luar negeri. Mendengar itu dengan tegas Cheng tak setuju. Esok hari mantan istri Cheng minta bantuan pengacara untuk negosiasi. Karena Cheng tetap ngotot nolak, mantan istrinya kesal lalu bilang kalau Cheng gak pantas jadi ayah. Menghidupi diri sendiri aja susah apalagi mengurus anak. Cheng pun marah dan mengamuk sampai tak sengaja memukul mantan istrinya. Di kantor polisi, mantan kakak ipar Cheng yang bernama Chow marah-marah. Chow ini adalah polisi. Ia mengancam jika sekali lagi berani menyakiti adiknya, dia tak akan segan-segan menghabisi Cheng. Esok hari di toko, tetangga sebelah toko Cheng datang membawa tamu seorang pria bernama Souyi. Souyi menjelaskan tujuannya menemui Cheng adalah untuk mengajak kerjasama. Dia ingin menyelundupkan obat kanker dari India ke Cina. Harga obat kanker di Cina sangat mahal, bisa sampai 30.000 yuan atau senilai 65 juta rupiah. Sedangkan kalau beli dari India cuma 2.000 yuan aja atau 4 juta rupiah. Jika bisnis ini berhasil, maka mereka akan dapat untung besar dan Cheng bisa kaya raya. Sayangnya, karena resiko menyelundupkan obat ilegal terlalu besar, Cheng terpaksa menolak. Meski kecewa, Souyi tetap memberikan nomor teleponnya. Ia berharap Cheng mau memikirkan lagi tawaran barusan. Sementara itu, di rumah sakit, saat suster baru masuk kamar pasien, suster kaget melihat ayah Cheng tergeletak pingsan di lantai. Waktu Cheng datang, dokter menjelaskan dari hasil pemeriksaan, kondisi tumor ayah sudah terlalu parah, jadi harus segera dioperasi. Karena biaya operasi sangat mahal, Cheng mencoba meminta keringanan. Namun sayang, dokter tak bisa membantu. Malamnya, Cheng terus kepikiran bagaimana caranya dapat uang untuk biaya operasi ayah. Seketika dia teringat tawaran Souyi tadi siang. Saat kembali ke toko, dia melihat tokonya sudah disegel gara-gara telat bayar uang sewa. Beruntung Cheng masih bisa masuk lewat jendela kemudian mencari nomor Souyi. Besoknya waktu bertemu, Souyi menjelaskan tentang obat kanker India sedetail mungkin. Setelah berdiskusi panjang lebar, keesokan harinya Cheng pun berangkat ke India. Saat bertemu pemilik pabrik obat bernama Mr. Khan, dengan bantuan penerjemah, Cheng mulai menjelaskan tujuannya datang ke sana. Awalnya Mr. Khan ragu, karena di Cina obat dari India tak laku. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya Mr. Khan bersedia jadi supplier, asalkan Cheng bisa membuktikan terlebih dahulu kalau dia bisa menjual 100 botol obat dalam sebulan. Selesai bernegosiasi dan dapat 100 botol obat pertama, Cheng kemudian menyogok seorang awak kapal untuk membantunya menyelundupkan obat ilegal ke Cina. Sepulangnya ke Cina, melihat Cheng berhasil membawa obat dari India, Souyi senang.
Cheng lalu menceritakan kesepakatannya dengan Mr. Khan dan meminta Soyi membantu jualan. Besoknya mereka berdua mulai keliling menawarkan obat. 原来吃一瓶的价钱，现在可以走啊，别打扰我吧。这个真的有用了吗？我来医院看病有什么不对吧？啊？一样的，你要不试试看？白血病要是印度的，要是Sayangnya sampai malam tak ada satupun orang yang mau membeli obat mereka. Di warkop waktu lagi makan mie, Soyi ingat dia punya kenalan seorang penari klub bernama Si Hui yang anaknya menderita kanker. Soyi lalu mengajak Cheng menemuinya. Di ruang ganti, Soyi menjelaskan tentang obatnya dan mengajak Si Hui ketemuan di restoran seberang klub jika sudah pulang kerja nanti. Setelah menunggu lama, Si Hui datang. Namun Si Hui tak sendiri. Ternyata dia membawa teman-teman penderita kanker lainnya. Awalnya Cheng menjual obat seharga 20.000 yuan. Namun saat tahu kalau sebagian besar penderita kanker orang miskin, Cheng pun menurunkan jadi 5.000 yuan aja. Asalkan mereka mau ikut membantu memasarkan obatnya ke penderita kanker lain. Beberapa minggu kemudian, berkat sistem reseller itu, tak sampai 1 bulan seluruh obat Cheng terjual habis, bahkan sampai kekurangan stok. Karena nggak bisa bahasa Inggris, Soyi mengajak Cheng pergi ke gereja menemui pendeta kenalannya bernama Liu. Selain jago bahasa Inggris, Liu adalah penderita kanker juga. Mereka berdua meminta bantuan Liu untuk negosiasi agar Mr. Khan bersedia mengirim obat lebih banyak lagi. Sayangnya Liu menolak. Sebagai pendeta, dia tak mau berbuat dosa menyelundupkan obat ilegal. Namun setelah dijelaskan kalau tujuan mereka ini mulia demi membantu agar warga miskin bisa dapat obat murah, pendeta Liu pun setuju. Siangnya, waktu Soyi sedang sendirian dalam mobil, ada bocah berandalan datang dan mencuri obat-obatannya. Melihat pencuri itu, Soyi yang ketakutan hanya bisa diam membiarkannya pergi. Malamnya di klub, saat mendengar ciri-ciri pencurinya, Si Hui yakin pasti bocah itu namanya Hao. Dia juga salah satu penderita kanker yang tinggal di sekitar sini. Besoknya, Soyi dan Cheng pun mencari Hao. Hao berhasil tertangkap. Saat sedang mengambil kembali obat-obatan yang dicuri, mereka melihat ada banyak penderita kanker di sana. Ternyata Hao mencuri untuk mengobati teman-temannya. Karena tak tega, Cheng memutuskan tak jadi mengambil kembali dan memberikan obat-obatannya secara gratis. Ia juga menawarkan Hao ikut bergabung membantu bisnisnya. Jika mau, maka Cheng janji akan memberikan obat gratis lagi untuk teman-temannya. Mendengar ajakan itu, Hao senang. 1 minggu berlalu setelah Cheng melunasi hutang sewa dan bisa membuka kembali tokonya. Siang itu di toko, Liu bernegosiasi dengan Mr. Khan lewat telepon. Selesai teleponan, Liu memberitahu kalau Mr. Khan bersedia menjadi supplier tetap dan akan mengirim stok obat lebih banyak lagi.
lalu, bisnis Cheng berjalan lancar. Ia bahkan sudah bisa membiayai operasi sang ayah. Sementara itu, di kantor polisi, direktur perusahaan farmasi melapor, akhir-akhir ini peredaran obat kanker ilegal semakin meluas. Jika dibiarkan terus, maka bisa merugikan perusahaannya. Kepala polisi lalu memerintahkan Chow untuk menangani kasus ini. Malamnya, Cheng mengajak Si Hui, Soyu, Hao, serta Liu minum-minum di klub untuk merayakan kesuksesan bisnis mereka. Waktu lagi asik minum, manajer klub datang nyuruh Si Hui kerja, jangan males-malesan. Mendengar itu, tanpa basa-basi, Cheng langsung ngelempar duit segepok sambil nyuruh si manajer gantiin kerjaan Si Hui. Esok pagi di toko, saat Cheng, Soyi, dan Hao lagi asik main kartu, pendeta Liu menelpon lalu melapor kalau ada penjual obat baru seperti mereka yang harganya jauh lebih murah. Siangnya, mereka semua menghadiri seminar obat dari dokter gadungan bernama Zhang. Di seminar itu, Zhang memberitahu dia dapat obat kankernya langsung dari pabrik asal Jerman, jadi harganya sangat murah, cuma 2.000 yuan aja. Karena tahu kalau obat Zhang adalah obat kanker palsu yang justru punya efek samping berbahaya, Cheng, Soyi, Si Hui, dan Hao berkumpul di mobil untuk mengatur rencana. Pas lagi diskusi, mereka baru sadar Liu nggak ada. Mereka berempat pun kembali ke gedung seminar. Ternyata di atas panggung, demi menyelamatkan banyak orang, pendeta Liu nekat membongkar obat palsu Zhang. Akibat kerusuhan itu, mereka dibawa ke kantor polisi. Setelah diperbolehkan pulang, Soyi mengajak Cheng mampir ke rumahnya. Di rumah, sambil mengenalkan bayi kecilnya, Soyi cerita, sekarang cita-citanya bukanlah untuk jadi orang sukses sultan kaya raya. Sebagai ayah, dia hanya bercita-cita ingin panjang umur agar bisa melihat anaknya tumbuh besar dan sehat. Mendengar itu, Cheng tersenyum. Dia juga merasakan hal yang sama ke putranya. Soyi lalu mengenalkan Cheng ke istrinya, kemudian mengajak makan bersama. Malam hari di toko, Cheng kaget melihat Zhang datang. Dengan sombong, Zhang berkata dia mau membeli bisnis Cheng seharga 2 juta yuan atau 4 miliar rupiah. Sebelum Cheng menjawab, Zhang langsung memberikan nomor telepon sambil mengancam akan melapor ke polisi jika tawarannya ditolak. Besoknya di toko, Zhang menelpon dan memberitahu sebentar lagi polisi akan datang menggerebek. Dengan panik, Cheng buru-buru menyuruh Soyi dan Hao menyembunyikan obat-obatan mereka. Tak lama kemudian, polisi benar-benar datang lalu menggeledah toko Cheng. Beruntung obat-obatannya tak ketahuan. Setelah polisi pergi, Zhang menelpon lagi dan bilang kalau ancamannya tak main-main. Lebih baik Cheng menyerahkan bisnisnya daripada masuk penjara. Di akhir bulan, Cheng bersama teman-temannya berpesta merayakan kesuksesan penjualan obat bulan ini. Namun tak seperti biasanya, Cheng terlihat lebih banyak diam. Di tengah pesta, tiba-tiba Cheng berkata dia ingin berhenti. Mulai besok, Zhang akan mengambil alih bisnis ini. Teman-teman pun protes. Kenapa berhenti seenaknya sendiri? Padahal dari awal mereka semua telah berkomitmen untuk membantu para penderita kanker agar bisa dapat obat murah. Jika Zhang mengambil alih, pasti harganya akan jadi jauh lebih mahal. Dengan frustasi, Cheng bilang kalau dia tak punya pilihan.
Ia juga tak mau dipenjara dan terpisah dari putra kesayangannya cuma gara-gara membantu orang lain. Mendengar jawaban Cheng, teman-teman kecewa. Mereka satu persatu pergi meninggalkannya sendirian. 1 tahun kemudian terlihat Cheng kini telah sukses. Uang dari Zhang sebesar 4 miliar rupiah dia gunakan untuk membangun garmen atau pabrik produksi pakaian. Siang itu ketika ingin rapat, Cheng kaget melihat istri Soyi menunggunya di depan pabrik. Dengan sedih, istri Soyi cerita sekarang suaminya sedang sekarat. Semenjak Zhang ketahuan dan jadi buronan polisi, para penderita kanker sudah tak punya obat lagi, termasuk suaminya. Sebenarnya tujuan suaminya dari awal mengajak Cheng menjalankan bisnis penjualan obat kanker murah adalah karena Soyi juga menderita kanker. Sambil menangis, istri Soyi berlutut memohon agar Cheng mau menolong suaminya. Mendengar cerita itu, Cheng dilema. Esok pagi, Cheng menjenguk Soyi di rumah sakit. Melihat kondisi sahabatnya, Cheng hanya terdiam menahan sedih. Ketika suster datang dan melakukan pengobatan rutin, dari luar hati Cheng begitu perih mendengar suara jeritan sahabatnya. Cheng lalu pergi menemui Liu. Ia meminta bantuan untuk negosiasi dengan Mr. Khan seperti dulu agar mau mensuplai obat lagi. Namun sayang, Mr. Khan menolak. Tengah malam, Soyi terbangun karena tak kuat menahan sakit. Saat memandangi anak istrinya yang sedang tidur, Soyi tersenyum. Ia berharap semoga bayi kecilnya bisa tumbuh dewasa dan sehat. Pagi harinya terlihat Cheng baru sampai India. Karena kerjasama dengan pabrik sudah diputus, Cheng terpaksa harus membeli obat kanker dari pabrik Mr. Khan di apotik. Meski harganya lebih mahal, Cheng tetap membeli obat sebanyak mungkin demi kesembuhan sahabatnya. Namun saat kembali ke Cina, ternyata Cheng terlambat. Soyi telah meninggal dunia. Setelah pemakaman selesai, waktu mau pulang, Cheng kaget melihat ada banyak pasien sesama penderita kanker baru datang. Cheng pun tertunduk malu. Malamnya di rumah, Cheng terus merenung. Seandainya dulu dia tak berhenti, mungkin Soyi masih hidup. Dia merasa malu kaya raya sendirian dan sukses membangun pabrik pakaian. Tapi warga miskin penderita kanker yang dulu dia tinggalkan sangat membutuhkan obat. Demi menebus dosa, besoknya Cheng pun pergi ke India lagi untuk negosiasi ulang dengan Mr. Khan. Setelah bicara dari hati ke hati, Mr. Khan akhirnya luluh dan bersedia membantu. Ia janji akan mensuplai obat sebanyak mungkin untuk menolong warga miskin di Cina. Mendengar itu, Cheng lega. Sepulang ke Cina, Cheng mengajak Hao berjualan obat seperti dulu lagi. Tapi karena masih kecewa, Hao menolak. Malamnya di pabrik, Cheng mengumpulkan pasien-pasien yang dulu pernah membeli dan membantunya menjual obat, lalu meminta bantuan mereka lagi. Nggak perlu khawatir, sekarang dia kaya raya, jadi dia akan menghargai obatnya jauh lebih murah. Cuma 500 yuan aja atau 1 juta rupiah. Meski harga dari pabrik Mr. Khan 2000 yuan dan dia rugi 1500 yuan, kerugian itu masih bisa tertutup dari keuntungan bisnis pabrik pakaiannya. Besoknya di pelabuhan, saat Cheng sedang mengangkut obat-obatan kiriman Mr. Khan, tiba-tiba Hao datang membantu. Melihat teman lamanya, Cheng senang. 1 minggu kemudian di kantor polisi, terlihat Chow sedang presentasi menjelaskan perkembangan terbaru kasus pencarian Zhang si buronan. Dari hasil penyelidikan, Chow bingung kenapa obat kanker ilegal masih beredar luas, padahal bisnis Zhang sudah berhenti. Kemungkinan besar ada pengedar baru selain Zhang. Kepala polisi lalu memberi target waktu 15 hari. Pokoknya dalam 15 hari, Chow harus bisa menangkap pengedar itu.
是我失去希望和我一样，不要出来，快点！我希望大家停一下。好，你们几个跟着走，别。Setelah mengumpulkan beberapa warga miskin penderita kanker, Chow mulai menginterogasi mereka. Tapi semua orang memilih diam, tak mau buka mulut. Di tengah interogasi, salah satu wanita berdiri memohon agar Chow menghentikan pengejaran. Sambil menangis, dia berkata, selama ini mereka tak mampu membeli obat karena harganya terlalu mahal. Bahkan demi bisa membeli obat aja, dia sampai rela menjual rumah. Dengan adanya obat murah ini, para pasien miskin jadi tertolong. Meski melanggar hukum, namun baginya si pengedar adalah pahlawan. Dia adalah orang baik yang tak mengambil keuntungan dari penjualan obatnya. Jika Chow menangkap si pengedar, maka semua orang miskin penderita kanker akan mati. Di toilet, Chow dilema. Satu sisi dia tak tega. Dia tahu si pengedar orang baik, tapi di sisi lain hukum tetap harus ditegakkan. Keesokan malamnya di pabrik, waktu Cheng mau pulang, tiba-tiba Zhang muncul mengancam minta uang tutup mulut. Di rumah, setelah memberikan uang, Cheng memohon agar Zhang tak melapor ke polisi. Kali ini dia menjual obat tanpa mengambil untung sedikit pun, bahkan rugi. Jika sampai tertangkap, maka akan ada banyak pasien mati karena tak dapat obat. Sebelum pergi, Zhang berkata, sebenarnya ada satu penyakit yang lebih berbahaya dan lebih mematikan daripada kanker, yaitu kemiskinan. Sekeras apapun Cheng berusaha menolong, pada akhirnya kemiskinan tetap akan membunuh mereka. Mendengar kalimat itu, Cheng terdiam, seakan mengerti bagaimana rasanya hidup miskin. Setelah dapat uang dari Cheng, Zhang menginap di hotel. Karena statusnya masih buronan, tiap hari dia selalu berpindah-pindah hotel agar tak tertangkap. Sayangnya malam itu pergerakannya terlacak. Di luar hotel, Chow dan timnya sudah bersiap mengepung. Zhang tertangkap. Di kantor polisi, saat diinterogasi, Zhang terus berbelit-belit. Tengah malam, karena Zhang tak mau buka mulut, Chow berusaha mencari informasi sendiri. Waktu memeriksa berkas-berkas pasien penderita kanker, dia menemukan tanda tangan Cheng. Besoknya, Chow pergi menemui Cheng. Ketika melihat para pekerja sebagian besar penderita kanker, Chow curiga. Namun Cheng tak panik. Dengan tenang, Cheng menjelaskan untuk apa dia jualan obat murahan, padahal pabriknya aja sukses besar, bahkan bisa dapat untung ratusan ribu yuan dalam sebulan. Karena ucapannya masuk akal, Chow pun percaya. Maghrib-maghrib, waktu mau mengambil stok obat, Cheng kaget Hau potong rambut botak. Meski ingin sekali meledek, tapi Cheng tak tega. Agar Hau tak sedih, dia memuji dan bilang kalau sekarang Hau lebih ganteng, mirip tuyul. Di pelabuhan, pas mau ngangkutin obat, Hau ke toilet sebentar. Saat keluar toilet, Hau melihat para polisi datang menggerebek. Karena posisi mereka sudah terkepung, Hau memilih untuk mengorbankan diri dan mengalihkan perhatian polisi agar Cheng bisa kabur. Hold up. Hau sekarat. Chow pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, dia terlambat. Tak lama kemudian Cheng datang.
Ketika tahu Hao meninggal, Cheng meluapkan amarahnya sambil terus menyalahkan Chow. Sepulang dari rumah sakit di rumah Hao, saat mengingat kenangannya bersama anak muda itu, Cheng pun tak kuat menahan air matanya. Keesokan paginya di kantor polisi, karena hatinya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, Chow memutuskan mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian di India, Mr. Khan dapat surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa pabriknya sudah tak boleh memproduksi obat kanker lagi karena harganya terlalu murah dan merugikan perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia. Di Cina, setelah mengetahui kabar itu, tanpa pikir panjang, Cheng langsung menyuruh membeli semua sisa stok obat kanker yang masih tersedia di apotek-apotek di seluruh India. Meski harganya jauh lebih mahal dan bisa rugi besar bahkan bisa bangkrut, Cheng tak peduli. Ia menyuruh si Hui mengabarkan ke semua pasien-pasien penderita kanker kalau stok obat murah akan tetap tersedia. Ketika sedang sendirian, Cheng merenung seakan seperti sudah punya firasat. Cepat atau lambat dia pasti akan tertangkap. Besoknya, walaupun berat harus berpisah, namun demi kebaikan, Cheng memutuskan untuk merelakan putra kesayangannya tinggal bersama mantan istrinya di luar negeri. Malam hari saat Cheng sedang membagikan obat, tiba-tiba polisi menyergap. 快高一点，走！下车，快点，下车，下车！快！ 1 minggu kemudian, hari persidangan pun tiba. Di sana terlihat Chow dan teman-teman Cheng juga hadir. Dalam sidang itu, Cheng dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sebelum dibawa ke penjara, Cheng berpesan pada Chow jika suatu saat nanti putranya bertanya kenapa ayah bisa dipenjara, tolong beritahu dia kalau ayah bukan orang jahat. Di jalan, tiba-tiba polisi menurunkan kecepatan. Ternyata seluruh pasien penderita kanker sedang berkumpul mengiringi kepergian pahlawan mereka. We're never like the others, but we were only 17, together on untroubled waters. That wasn't all a dream. Even now I have a feeling fate is going to be kind and let us know if we aren't moving. I hope I'm still on your mind. Ooh, we never know what it means at first. Ooh, when two become one, for better or worse. Oh, I still believe